Ya. Oke, baik. Mari sama-sama kita perhatikan Alkitabnya. Amin. Saya rindu saudaraku setiap kali Pastor Daud mengajar, Alkitab itu selalu ada di samping saudara. Amin, 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 amin. Banyak banget aminnya ini dari Marianus anak ya. Haleluya. Sampai nggak selesai-selesai saya nih. Haleluya. Ya. Iya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi terang, ya. Haleluya. Bangkitlah menjadi teranglah, demikian firman Tuhan berkata dari Yesaya pasal 60, saudaraku. Ya, kemarin kita sudah jelas sekali menerima pengajaran bahwa di akhir zaman ini, bahwa di dalam dunia ini sangat gelap, saudara. Bangsa-bangsa, suku bangsa itu mereka tidak tahu entah harus kemana. Ya, agama boleh banyak di dalam dunia, tapi cuman satu pribadi yang dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran dan hidup, dan membawa manusia sampai ke surga. Dan itu sebabnya sekalipun ada banyak agama di dalam dunia ini, saudaraku, ya, namun mereka sedang mencari-cari jalan keselamatan itu siapa. Nah, itu sebabnya saudaraku berkata oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah yang datang dari surga, kemudian turun ke dunia ini, kemudian dia naik ke surga kembali untuk membuktikan kealahannya, saudara. Amin. Dan oleh sebab itu, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita ini akan menjadi terang, saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah, terang Tuhan Yesus terbit atasmu. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan mencari keselamatan, mencari jalan, mencari nasihat, mencari solusi, mencari kesembuhan, mencari keajaiban, saudaraku. Amin. Haleluya. Dan Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati. Bersungguh hati, saudaraku. Untuk apa? Untuk Tuhan curahkan kuasanya. Coba mari sama-sama kita lihat dulu 2 Tawarik 16, saudara. 2 Tawarik 16, ini sebagai dasarnya ya. Haleluya. 2 Tawarik 16. Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9, saudara ya. 2 Tawarik 16, saya tunggu 8 detik. Amin. 2 Tawarik 16 ayat 9. Iya, siapa ini? Meli Firda Sitepu ya. Meli Frida Sitepu sudah menuliskannya. Oke ya. 2 Tawarik 16 ayat 9, demikian firman Tuhan, karena mata Tuhan, amin, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Wow, seluruh bumi, bukan hanya Indonesia saja, dari titik 0 sampai ke titik 360, itu artinya seluruh bumi. Amin. Seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa, saudara? Melimpahkan kekuatannya. Di akhir zaman ini harus terjadi. Tuhan sedang melihat, mengeksplor, ya, memantau dan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Untuk apa, saudaraku? Dikatakan di sini, amin. Sekali lagi saya baca, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Haleluya. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk Tuhan limpahkan kekuatan dan kuasanya. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan di sini mencari, ya, mereka orang-orang yang bersungguh hati. Ini unlimited, saudaraku. Ini unlimited. Kata unlimited ini tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh. Amin. Sekali lagi ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, amin, untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati. Amin. Kata orang-orang yang bersungguh hati ini tidak harus laki-laki,
termasuk juga perempuan. Amin. Ini tidak harus pendeta, tapi jemaat juga ikut bagian. Haleluya. Jadi tidak ada bicara standar status di sini, saudara. Orang-orang yang bersungguh hati, amin, semua kategori. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun Tuhan pakai, karena yang Tuhan butuhkan adalah bersungguh hati. Amin. Bukan status. Haleluya. Bersungguh hati itu all kategori. Semuanya, mau dia nenek-nenek juga, kalau dia bersungguh hati, Tuhan pakai, saudara. Tuhan akan curahkan kekuatannya. Mau dia kakek-kakek juga, kalau dia bersungguh hati, Tuhan pakai dia untuk dicurahkan kekuatan Allah. Mulutnya akan dipakai, matanya akan dipakai, tangannya akan dipakai, semuanya dipakai. Yang penting syaratnya bersungguh hati. Amin. Haleluya. Tidak pandang status, ya. Ini bukan hanya dikerjakan oleh para hamba Tuhan teologi atau pendeta, saudara, senior pastor. No, tidak. Tuhan tidak buat status di sini, tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan Tuhan ingin melepaskan otoritas, Tuhan ingin melepaskan kuasanya, Tuhan ingin memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Karena apa, saudara? Kita sudah belajar kemarin bahwa dunia ini begitu gelapnya, dan Tuhan cari siapakah orang-orang yang bersungguh hati. Tuhan mau memberikan kemuliaannya, saudara. Haleluya. Wow. Tuhan sedang cari, saudara. Kalau seandainya saya Pastor Daud mau tanya, siapa di antara saudara yang siap dipakai Tuhan? Amin. Ini semua kategori, saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Haleluya. Ya. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Kalau saudara siap, katakan, saya pastor, saya siap dipakai Tuhan. Haleluya. Ya, ini bukan tugas para pendeta, saudara. Ya, Alkitab tidak bilang seperti itu. Jangan mau ya diblok, jangan mau dibikin pagaran-pagaran, jangan mau dibatas-batasi. Di mana saja saudara berada, katakan, di semua bumi ini, saudaraku, Tuhan Yesus sedang shoot, Tuhan Yesus sedang cari, Tuhan Yesus sedang explore. Siapa yang bersungguh hati, Tuhan kasih. Haleluya. Dia tidak peduli saudara tidak tinggal di kota. Mungkin saudara bilang, saya kan tinggal di desa, pastor, saya ini orang pedalaman. Tuhan tidak peduli saudara mau tinggal di pedalaman kek, saudara mau tinggal di kota kek, saudara mau tinggal di zaman batu kek. Kalau engkau buka hatimu, engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dan engkau bersungguh-sungguh siap, Tuhan akan curahkan kuasa. Haleluya. Wow. Ini pengajaran, saudara. Ini firman Tuhan dan Alkitab yang tulis. Jangan pernah mau ditipu sama iblis bahwa yang mengerjakan ini harus pendeta. Kamu tidak bisa, kamu kan bukan pendeta. Oh no, saudaraku. Haleluya. Pastor Daud, apa yang Alkitab katakan itu yang aku sampaikan. Saya tidak berani memanipulasi data, saya tidak berani menghadang-hadang, dan saya tidak berani menghalang-halangi cara kerjanya Tuhan. Haleluya. Karena apa, saudara? Dia katakan di sini semua situasi. Karena kalau orang tua tidak siap, maka Tuhan pakai anak muda. Kalau anak muda tidak siap, akan Tuhan pakai anak remaja. Kalau anak remaja tidak siap, maka Tuhan pakai anak kecil. Amin, saudaraku. Anak kecil pun akan dipakai Tuhan untuk mencengangkan orang tua. Anak kecil akan diurapi Tuhan dengan tiba-tiba mulut mereka akan berkata-kata, mulut mereka akan menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi. Mereka akan mengungkapkan misteri dan semua sesuatu yang akan terjadi. Orang-orang tua sampai terbelalak, dan itu sudah terjadi. Kenapa saudara bisa anak kecil yang dipakai Tuhan? Karena orang-orang tua menutup kepalanya, orang-orang tua menutup matanya, orang-orang tua menutup telinganya, seakan-akan tidak peduli, seakan-akan tidak mau tahu, seakan-akan menganggap dirinya sudah tidak pantas. Saya mau bilang, orang-orang yang bersungguh hati akan dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang diberikan otoritas, kuasa, dan pengurapan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk lakukan peperangan di akhir zaman ini, saudara. Haleluya.
Iya, saya mau bilang saudara, kalau orang-orang tua nggak siap, Tuhan akan pakai anak muda. Amin. Jadi jangan merasa orang-orang tua lebih rohani dari anak muda. No, ini zaman dibalik, karena firman Tuhan bilang orang-orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Orang-orang tua yang tidak siap dipakai Tuhan, orang-orang tua yang tidak mau bergerak di jalan Tuhan, orang-orang tua yang tidak mau fokus dengan Tuhan, dia tertinggal saudara, dia akan ketinggalan. Haleluya. Amin. Buat saudara-saudara yang sudah usia lanjut, jangan bilang saya sudah tua, jangan bilang saya sudah nggak kuat, tapi bilang sama Tuhan, di sisa usia saya, di sisa kekuatan saya Tuhan, saya mau Tuhan pakai saya. Minimal Tuhan, sebelum saya melepaskan napas saya yang terakhir, Tuhan, aku mencatat aku pernah melayani Tuhan Raja di atas segala raja, dan aku pernah melihat kehebatan Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Kalau orang tua nggak mau dipakai Tuhan, ya Tuhan pasti cari anak muda, saudara. Anak muda kalau nggak mau dipakai Tuhan dan berlagak sibuk dan fokus dengan masa depan, cita-cita dan materi, saudaraku, Tuhan pakai anak remaja. Amin. Tuhan sanggup, karena yang punya hidup manusia ini adalah Tuhan. Tuhan sangat tahu bagaimana caranya berbicara kepada anak remaja. Tuhan sangat tahu berbicara kepada anak-anak kecil, bagaimana caranya dia bisa mengerti, saudara, dengan kepolosan mereka. Sekarang tinggal pilih, saudara mau dipakai masa tuamu, saudara mau dipakai masa mudamu, saudara mau dipakai Tuhan masa remajamu, Tuhan mau pakai saudara di masa anak-anak, itu terserah dan keputusan daripada saudara. Haleluya. Di dalam suatu saat-saat yang genting, amin, ketika orang tua tidak berani menyatakan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan pakai anak kecil. Pernah satu kali saudara saya baca buku sejarah, amin, satu kali ada di satu kota saudara terjadi yang namanya penindasan terhadap agama Kristen. Gereja-gereja disuruh tutup saudara, amin, dan tidak ada orang yang berani datang ke gereja. Karena barang siapa yang keluar rumah pada hari Minggu dan lakukan ibadah, semua orang yang di gereja itu akan mengalami yang namanya aniaya. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, satu kali ada anak kecil digerakkan oleh Roh Kudus, dan dia tidak tahan ketika dia mengingat bahwa ada hari Minggu hari itu. Dia bilang sama orang tuanya, "Mama, ini hari Minggu, kenapa kita tidak ke gereja?" Lalu orang tuanya bilang begini, "Shh, jangan ke gereja, nanti kita mengalami bahaya." Lalu anak ini didorong sama Roh Kudus untuk pergi ke gereja, saudara. Dia tidak takut, dia tidak tahu arti bahaya itu apa, dia tidak mengerti aniaya itu seperti apa. Karena gerejanya dia lihat, saudara, masih dekat dengan rumahnya. Satu kampung itu, saudaraku, ada satu gereja di situ, semuanya sembunyi di dalam rumah dan tidak ada yang pergi ke gereja. Tapi anak ini memberontak dan dia minta, "Papa, Mama, saya mau ke gereja." Datang papa mamanya bilang, "Jangan anakku, nanti kita mengalami aniaya karena ada orang-orang jahat di sana." "No, Mami, I will go to the church, I will worship our God." "Tidak, Mama, saya harus ke gereja, saya rindu menyembah Tuhan." "No, jangan," kata mamanya. "No, tidak." Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Lalu minggu itu anak itu dilarang ke gereja, dia nangis. Lalu anak itu pun berdoa, "Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak taat, kalau kami tidak datang ke gereja minggu ini." Kemudian dia tunggu lagi, saudara, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya. Sabtu malam dia sudah bilang sama mamanya, "Mama, tomorrow we will go to the church because our God wait us there." Karena Allah kita menunggu kita di sana. "No, please, jangan." Semua orang satu kampung ketakutan, saudara, dan tidak ada yang mau pergi ke gereja. Lalu saudaraku, anak ini berdoa, dia bilang, "Tuhan, berikanlah keberanian kepada orang tuaku agar kami bisa pergi ke gereja itu." Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya orang tua ini dijamah sama Tuhan? Kemudian mereka lihat-lihat kiri kanan, ternyata semua orang-orang yang di sana sedang menunggu siapa yang paling berani datang ke gereja. Haleluya. Lalu keluarga ini mulai memberanikan diri datang ke gereja, saudara.
pada saat itu pemberontak itu tidak ada di situ. Mereka mulai beribadah, saudara. Dan satu persatu orang datang gara-gara anak kecil ini. Satu persatu orang-orang di kampung ini pada hari Minggu itu mulai masuk dalam gereja. Haleluya. Mereka senang bukan main dan luar biasa. Mendengar dan melihat itu, saudaraku, si pemberontak itu minggu depannya lagi berjaga-jaga di gereja itu. Saudara tahu ya, karena minggu itu mereka diselamatkan sama Tuhan, minggu depannya lagi anak kecil ini sudah bilang, "Papa, tomorrow we will go to the church again because our God wait us there." Lalu papa mamanya bilang, "Okay, I believe to you." Anak kecil ini dipakai Tuhan, saudara. Nah, saudara lihat, saudara, lalu anak ini hari Minggu itu siap-siap, papa mamanya juga siap-siap ke gereja. Lalu mereka datang beribadah. Pendetanya ketakutan, saudara. Pendetanya ketakutan, lalu pelan-pelan juga pendetanya datang ke gereja. Lalu mereka beribadah. Semua orang-orang di situ beribadah. Saudara tahu, di tengah-tengah ibadah itu si pemberontak itu datang. Mereka membawa senjata. Pintu ditendang, jedak, gitu ya. Itu semua jemaat yang di dalam ketakutan dan mereka sudah histeris, langsung tunduk ke bawah. Itu si pemberontak itu bilang, "Semua tunduk, diam," katanya. "Barang siapa yang berdiri akan saya tembak." Nah, ada orang yang mencoba tidak mau, saudaraku, untuk tunduk, itu langsung ditembak, saudara, sama pemberontak itu. Ditembak, saudara, gitu ya, langsung rebah dan mati. Melihat orang-orang semakin takut, saudara. Melihat itu orang-orang di gereja itu semakin takut. Nggak ada yang berani melihat ke atas. Haleluya. Ya, lalu si pemberontak itu bilang, ya, dia tunjuk satu-satu kepada orang-orang itu. Orang-orang itu sedang pegang Alkitab, saudara. Ya, lalu dia bilang, "Cepat, Alkitabmu itu buang ke lantai. Kalau tidak kamu kutembak." Gitu ya. Nah, orang itu langsung lemparkan Alkitabnya ke lantai satu persatu, saudaraku. Semua lempar Alkitab ke lantai. Lalu si pemberontak itu bilang lagi, "Sekarang ludahi Alkitab itu, cepat, kalau enggak engkau mati." Ada bapak-bapak tidak mau ludahi, saudara, langsung ditembak, jedar-jedar, mati, gitu ya. Langsung yang lain ngeludahi lagi, saudara, cepet. Takut mati, saudaraku. Lalu anak-anak itu, saudara, datang maju ke altar. Ya, anak yang kecil tadi maju ke altar, lalu dia peluk Alkitabnya. Ya, dia peluk Alkitabnya, dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, I never to lose this Bible." Tuhan, aku tidak mau kehilangan Alkitab ini. Aku cinta Engkau, Tuhan. Dia peluk Alkitabnya, saudara. Dia tidak mau, dia maju ke depan. Ya, dia maju ke depan, daripada orang ditembakin semua, mendingan saya yang ditembak, begitu ya. Lalu si anak kecil ini, ya, dia peluk Alkitabnya, dia berdoa, "Tuhan, jangan buat kami meninggalkan Engkau. Ampuni Tuhan mereka yang tidak percaya dengan Engkau, Tuhan." Haleluya. Ketika anak kecil itu peluk Alkitabnya, pemberontak itu datang ke depan. "You," katanya begitu, "cepat buang Alkitabmu, anak kecil. Kalau engkau tidak buang Alkitab itu, engkau akan mati hari ini juga." Haleluya. Saudaraku ini berkata oleh Tuhan, ketika anak itu dengar, dia cuma hanya bisa menangis. "I love you, Jesus. I believe you." Aku sayang kepadamu, Tuhan. Aku percaya kepadamu. "Cepat," kata si pemberontak itu, "cepat." Tidak mau juga. Dia tetap pegang Alkitab itu, tidak mau. "Tuhan, I never lose this my Bible. I love you, Jesus." Dia pegang Alkitab itu, saudara. Pemberontak itu bilang, "Come on, tembak." Langsung ditembak sama itu pemberontak, saudara. Begitu dipetok, dia pelatuknya itu dia pencet, saudara. Itu tembak, itu senjata mereka tidak bunyi, saudara. Cetek, 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 cetek. Tidak bisa keluar peluru dari senjatanya. Lalu si komandannya bilang, "Let's go, tembak." Itu si komandannya sempat, saudara, cetek, 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 cetek. Tidak hidup senjatanya. "No, nggak bisa," kata prajuritnya, "nggak bisa, ini nggak nyala. Cepat tembak orang ini." Cetek, 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 nggak nyala, saudara. Itu anak kecil itu dia nangis, "Help me, Lord." Dia bilang, I believe you, Jesus." Itu komandan itu marah sama prajuritnya, "Cepat tembak
ditembak sampai itu prajuritnya dimarahi, saudaraku. Itu prajuritnya tidak bisa melepaskan anak pelurunya, saudara. Akhirnya prajuritnya itu arahkan senjatanya kepada komandannya. Kemudian pelatuk itu dia lepas, kemudian pelatuk itu bunyi, saudara. Komandannya yang mati. Haleluya. Dan komandannya yang mati, saudaraku. Kemudian itu komandannya mati, lalu prajuritnya itu meletakkan senjatanya di lantai sebab tidak bisa menembak anak itu. Dan semua prajurit-prajurit waktu itu bertobat, saudaraku, gara-gara anak kecil ini. Itu ada sejarahnya, saudara. Nanti boleh saudara search. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kejadian itu membuat saudaraku gempar, saudaraku. Bagaimana anak kecil itu tidak mati ketika dia pegang Alkitab itu. Senjata yang sudah di depan kepalanya itu pun tidak bisa nyala karena Tuhan hadang, saudaraku. Tak berfungsi senjatanya. Ketika senjatanya diarahkan kepada komandannya dan mereka akhirnya, saudaraku, membunuh komandannya itu. Haleluya, haleluya. Dan ada di antara prajuritnya juga akhirnya mengarahkan ke prajurit yang lain, dan tembaknya senjatanya mereka itu bunyi, saudara. Akhirnya beberapa prajurit itu pun mati, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Ini bukan dongeng, saudaraku. Ini kenyataan. Haleluya. Kisah ini saya baca dan sampai hari ini menjadi rema di dalam saya. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh hati itu tidak akan pernah dipermalukan. Amin, haleluya. Makanya saya katakan, saudara, ketika Tuhan Yesus, ketika Allah kita explore, mencari orang-orang yang bersungguh hati, amin, untuk melimpahkan kekuatannya, ini nyata, saudaraku. Barang siapa yang siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman, maka Tuhan akan berikan, amin, kemurahan, kasih karunia, kuasa pengurapan ada di dalam saudara. Jadi jangan saudara membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan bilang saya tidak pintar berdoa. Sekalipun engkau bisa hafal 5 kata, tapi kalau engkau tulus di hadapan Tuhan, engkau mau dipakai Tuhan, engkau cukup, Tuhan bilang tumpangkan tangan. Saudara tahu, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Tidak perlu kata-kata yang muluk-muluk, yang panjangnya seperti Pastor Daud berdoa. Enggak perlu, saudara. Yang Tuhan butuhkan ketaatanmu, amin. Ketika pengurapan Tuhan sudah ada di dalam engkau, cukup tumpang tangan, kata Tuhan. Engkau akan menyembuhkan orang-orang sakit. Amin. Dan engkau akan mengusir setan-setan demi namaku, kata demi namaku, in Jesus name. Amin. Dalam nama Yesus, I command you, aku perintahkan engkau, hai setan, keluar. 6 kata, saudaraku. Amin. In Jesus name, dalam nama Yesus, I command you, aku perintahkan engkau, hai iblis, keluar dari orang ini. 6 kata, saudaraku. Haleluya. Nggak perlu panjang-panjang. Kalau Roh Kudus, kuasa ilahi itu turun ke atasmu, amin, tidak ada yang membantah itu. Saudara mau tinggal di pedalaman pun ini berlaku. Saudara mau tinggal di desa-desa pun ini berlaku. Saudara sudah punya cucu pun ini berlaku. Amin. Saudara orang yang miskin pun ini berlaku. Ini unlimited, saudaraku. Tanpa batas. Siapa yang bersungguh hati, Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Haleluya. Ya, biar saudara tahu, Pastor Daud sangat senang jikalau semua orang yang mendengarkan firman ini, saudara digerakkan sama Roh Kudus dan Roh Kudus bilang, dengar itu. Amin. Dengar itu. Di akhir zaman ini Tuhan cari bukan orang-orang, maaf kata saudara, bukan orang cerdas, bukan orang yang hafal semua Alkitab, bukan itu, saudaraku, tapi orang yang taat. Itu yang Tuhan cari. Orang yang berkenan di hati Tuhan, itu yang dicari. Buat apa cerdas di sininya tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mereka cuman hanya bisa membahas Tuhan di sini, tapi di sininya nggak ada Tuhan. Haleluya. Tapi sekalipun engkau sederhana di sini, cuman punya 6 kalimat dalam doa, tapi engkau taat dan setia kepada Tuhan. Engkau apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan, engkau yes, engkau iya Tuhan. Engkau taat dan setia, engkau menjauhi kejahatan, engkau tunduk kepada perintahnya. Tuhan suka dengan orang-orang seperti itu.
Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kalau saya masuk lebih dalam lagi saudara, sesungguhnya hukum-hukum manusia yang membatasi pekerjaan Tuhan ini, sehingga orang-orang biasa menganggap dirinya tidak patut, sehingga orang-orang yang sederhana menganggap dirinya tidak bisa. Kenapa? Karena ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam organisasi yang disebut gereja. Haleluya. Saya bukan tidak mengakui peraturan itu saudara. Peraturan itu bagus agar tertib, tapi bukan untuk menghalangi, bukan untuk menghadang, bukan untuk membatasi pekerjaan Tuhan. Amin. Harus ada klarifikasinya. Terkadang peraturan-peraturan manusia yang dibuat organisasi itu menghadang, menghalangi orang untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Itu salah. Amin. Seharusnya semua peraturan-aturan yang dibuat untuk menertibkan, betul, tapi tidak untuk menghalangi orang-orang dipakai Tuhan. Makanya saya katakan tadi, bicara semua manusia yang ada di 2 Tawarik 16 tadi ayat 9, itu semua kategori. Amin. Mau dia perempuan, laki-laki, semua dipakai Tuhan. Mau dia orang tua atau sampai anak kecil pun dipakai Tuhan. Siapa yang bisa membatasi kalau anak-anak kecil dipakai Tuhan? Seperti yang saya ceritakan tadi. Di mana orang-orang tua semuanya? Di mana para majelis gereja waktu saat itu ketika pemberontak itu datang di gereja? Ternyata mereka sembunyi semuanya. Tapi anak kecil ini berani berdiri di depan. Dia peluk Alkitab itu dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan dia. Haleluya. Ketika Tuhan memilih seseorang, tidak ada yang bilang tidak, saudaraku. Makanya ketika Raja Daud, anaknya Isai, yang paling muda itu, yang kerjanya cuma jaga kambing domba, saudaraku, tidak dianggap sama saudara-saudaranya karena badannya tidak sekekar saudara-saudaranya. Dia cuma anak imut-imut yang pipinya tembam dan merah kemerahan, saudara. Tapi ketika dia berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia di ladang, di padang rumput ilalang, dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia selalu terconnecting dengan Tuhan. Dengan kecapi yang kecil itu, dia bermazmur bagi dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sementara abang-abangnya yang lain, saudara, pakai otot. Sementara abang-abangnya yang lain pakai otak, saudaraku. Dan dia dipilih Saul dengan kekuatan dan kegagahannya. Sementara Raja Daud, si Daud muda waktu itu, dia cuma hanya punya hubungan dengan Tuhan. Dia tidak punya otot yang besar. Dia tidak punya kecerdasan secara perang, saudara, seperti yang dilatih oleh Saul kepada saudara-saudaranya. Tidak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan nggak berkenan dengan pasukan-pasukan Saul untuk mengalahkan Goliat yang besar itu. Justru tentara-tentara yang dibangun oleh Raja Saul tidak bisa mengalahkan Goliat itu. Justru satu orang yang selalu berlatih dengan Tuhan di padang gurun, yang bisa membungkam mulut harimau, beruang, dan singa, justru itu yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah latihan setiap hari dengan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ketika Samuel mendengarkan pesan Tuhan, dia bilang, Samuel, pergilah ke rumah Isai. Aku akan memilih seorang anak daripada Isai menjadi penerus daripada Saul, karena Saul sudah tidak berkenan bagiku. Karena Saul itu menggunakan prinsip pikirannya, dengan kekuatannya, dengan matanya, tidak pernah andalkan Tuhan. Tapi Daud sangat berkenan di hatiku, kata Tuhan. Lalu Samuel pun pergi ke rumah Isai, sampai Isai pun bingung, saudara. Bukan anak-anaknya yang hebat, yang kuat dan gagah perkasa. Kalau istilah sekarang, anak-anaknya itu adalah orang-orang yang sesuai dengan standar dunia. Tapi justru Tuhan pilih Daud, anak yang tidak dianggap, saudaraku. Anak yang selalu ditugaskan jaga kambing domba. Kalaupun ada makanan yang enak-enak dimasak oleh mamanya, Daud cuman kebagian ceker-cekernya, saudara. Kalau mamanya masak yang enak-enak di rumah, itu sudah dijatah. Abang-abangnya dapat pahanya, abang-abangnya dapat dadanya, papanya dapat ampelanya, mamanya cuman dapat pahanya, tapi Daud cuman dikasih cekernya, saudaraku. Haleluya. Nggak dianggap. Tapi itu pun Daud tak kecil hati. Tuhan tahu caranya bagaimana melonsing orang yang dipilihnya. Tuhan tahu caranya bagaimana mengangkat orang yang dipilihnya, saudaraku. Jangan kecil hati dengan keadaanmu.
Kalau Tuhan sudah sempat jatuh hati kepadamu, Dia akan bikin engkau blingsatan, Dia bikin engkau menjadi orang-orang yang membuat orang-orang terheran-heran. Kalau Tuhan sempat jatuh cinta kepadamu, Dia akan bikin hidupmu itu menjadi sebuah cerita yang gak pernah habis-habisnya di mulut orang, saudara. Haleluya. Jangan tutup kesempatan ini bagimu. Siapapun saudara yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sangat-sangat gentar mendengar firman hari ini. Apakah aku yang kau cari, Tuhan? Apakah aku orangnya yang engkau tentukan? Aku siap, Tuhan. Haleluya. Praise the Lord God. Amen. Di tengah-tengah saudaranya yang hebat-hebat itu, justru Samuel membawa tabung tanduk yang berisi minyak, yang minyak urapan, saudaraku, lalu disuruh berbaris. Amin. Dan Isai sudah bangga dengan anak-anaknya yang gagah perkasa itu. Lalu Samuel sempat terpana dengan seorang pribadi, saudaranya Daud. Lalu Samuel berkata, pasti ini Tuhan, karena melihat perawakannya, badannya besar, gagah, tegap, ganteng, saudaraku. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, jangan pakai matamu. Apa yang kamu lihat itu salah. Tunggu, orang itu tidak ada di sini. Amin. Ketika Isai sudah menyiapkan makan besar karena ada nabi datang ke rumahnya, hamba Tuhan datang ke rumahnya untuk membuat satu keputusan yang besar, saudaraku. Ini bukan perkara main-main. Isai telah membuat makanan hidangan yang enak bagi Tuhan kepada nabi Tuhan Samuel ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Isai, kita tidak akan makan sebelum yang dipilih Tuhan berdiri di depan kita. Lalu Isai geleng-geleng kepala. Hah? Berarti anak-anakku yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, yang luar biasa ini tidak terpilihkah hambaku, hamba Tuhan? Lalu Samuel bilang, Tuhan bilang gak ada yang di sini. Masih adakah anakmu yang lain? Lalu Isai berkata, masih ada memang. Dialah anakku yang namanya Daud. Dia kerjanya cuma di ladang-ladang, dan kerjanya cuma jaga kambing domba aku, Tuhan. Kayaknya nggak pantas dia jadi raja. Tidak. Engkau harus panggil dia, biarkan dia datang ke sini. Baru nanti setelah dia datang, kita akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, coba bayangkan peristiwa itu, saudaraku. Ketika Isai memanggil Daud, dia pergi, dia suruh abangnya untuk panggil Daud di tengah-tengah padang ilalang itu, saudara. Dan dia teriak, Daud, sini, datanglah, pulanglah. Lalu Daud dengan tiupan trompetnya, serulingnya, memanggil domba-dombanya pulang. Ayo, kita pulang dulu. Apa yang terjadi saya tidak tahu, saudaraku. Begitu Daud memasukkan kambing dombanya ke kandang, dia bergegas datang, saudaraku, ke rumah ayahnya Isai. Dan dengan belepotan, saudaraku, dengan wajah yang dekil, dengan baunya, bau keringat seperti bau pastor Daud ini, saudaraku, karena namanya juga Daud, keringatnya juga sama bau, saudaraku. Dia berjalan bak raja, saudaraku, dengan tampilan Daud yang sederhana, saudara. Haleluya. Itu pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Abang-abangnya sinis, abang-abangnya nggak berani lihat, saudaraku. Itu Daud berjalan dengan wajahnya yang asli, saudara, imut-imut. Lalu dia berdiri. Kemudian Samuel bilang, berdirilah di depan Daud, sebab engkau berkenan di hadapan Allah yang luar biasa. Lalu Samuel mengambil tabung tanduknya itu, dan mengurapi Daud di depan saudara-saudaranya. Saudara boleh lihat ini sebuah peristiwa yang langka. Daud ditahbiskan di antara orang-orang hebat yang dipilih oleh Saul, saudaraku. Haleluya. Bagaimana perasaan abang-abangnya melihat Tuhan memilih Daud yang imut-imut itu, saudara? Ibu Foni langsung sama seperti Pastor Daud, imut-imut katanya. Haleluya. Ya, saya ingin membongkar, saya ingin saudara membuild up mental saudara, saya ingin membuild up iman saudara, biar saudara itu tidak, maksudnya jangan sampai saudara tidak pede begitu loh.
Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan melantik engkau, saudaraku, sekalipun engkau tidak orang sekolahan, maaf saudara, tanda kutip, ini bukan menyinggung status. Ketika engkau orang-orang yang sederhana, mungkin orang miskin, ketika Tuhan lantik engkau, maka orang-orang akan melihat bagaimana orang-orang itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Lalu di dalam cerita itu, saudara, ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak urapan itu, firman Tuhan berkata, mulai dari hari itu berkuasalah roh Tuhan, roh Allah, roh kudus atas Raja Daud. Kemanapun Raja Daud selalu diproteksi oleh otoritas ilahi. Mantap saudaraku. Haleluya. Ketika Tuhan launching hidupmu, saudaraku, dengan tanda-tanda ajaib, ketika engkau benar-benar diurapi Tuhan, engkau pasti akan melihat ada satu tanda pelantikan dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik. Kalau waktu itu Raja Daud dilantik dengan minyak urapan, itu artinya hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, engkau akan melihat satu kali ketika engkau sedang melayani, mungkin doakan orang, ketika saat itu Tuhan berkenan kepadamu, orang itu alami lawatan Tuhan, orang itu kepenuhan Roh Kudus, orang itu disembuhkan sama Tuhan. Itu artinya engkau dilantik sama Tuhan. Haleluya. Jangan mundur, saudaraku. Haleluya. Itu artinya saudara bilang, Tuhan, aku percaya engkau telah memilih aku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Itu sebabnya kemarin saudara, ketika saya memberikan ilustrasi begitu banyaknya bintang-bintang di langit, saudaraku, amin. Ada yang dekat di kepala saya tapi tidak terlihat. Ada yang dekat di kepala saya, dia terlihat besar. Ada bulan yang bersinar, ada bintang yang jauh sekali terlihat. Tapi di depan bintang yang jauh itu ada bintang yang dekat tapi tidak terlihat oleh saya, karena sebenarnya bintang-bintang di langit itu bertaburan. Seharusnya kalau semua bintang-bintang pada saat itu mengarahkan pribadinya kepada Tuhan, semua bintang itu terlihat. Tapi kenapa cuman ada bintang-bintang yang satu di sana, yang satu di situ? Bukan berarti bintang yang lain itu jauh sekali, tidak. Kemungkinan besar ada bintang-bintang yang lebih dekat dari saya tidak terlihat. Why? Karena bintang yang lebih dekat dari saya itu tidak mengarahkan dirinya kepada cahaya matahari, makanya tidak terpancar kemuliaan matahari di dalam bintang itu. Makanya bintang itu gelap, bintang itu tidak terlihat, bintang itu menyesatkan, saudara, tidak menuntun orang yang berjalan dalam kegelapan. Tapi sekalipun ada bintang yang jauhnya bukan main, tapi tetap terlihat. Why? Karena bintang yang terlalu jauh itu tetap fokus dan mengarahkan dirinya kepada matahari. Makanya sinar matahari itu terus dipantulkan ke dalam dunia yang gelap. Saya mau bilang, saudaraku, ya, jangan jadi bintang-bintang terlihat dekat tapi tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Engkau tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat. Tetapi sekalipun hidupmu jauh, kata jauh itu kecil, amin. Itu yang saya bilang tadi, kata jauh itu kecil, itu bisa berbicara umur, amin. Itu bisa bicara status, mungkin engkau orang yang tidak punya. Itu bisa bicara tentang usia anak kecil. Sekalipun dia kecil, jauh, saudaraku, tapi kalau dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, akan diperlihatkan Tuhan. Haleluya, amin. Tapi buat apa bintang besar dekat kepada saya waktu itu tapi tidak terlihat? Kenapa? Karena dia memalingkan, miring dia, bahkan membelakangi matahari itu, saudaraku, dan dia tidak terlihat. Jangan heran ada banyak orang seperti itu. Terlihat besar dekat dengan saya tapi tidak memantulkan cahaya. Why? Karena dia tidak memposisikan arah cahaya matahari itu dan memantulkannya ke dalam belahan dunia yang gelap. Praise the Lord. Bagaimana dengan saudara semuanya? Kita buka dulu ya. Sebenarnya saya sedang mau membawa pengertian di ayat ini, saudaraku. Tapi luar biasa, Tuhan ajarkan kita sesuatu pemandangan yang luar biasa, yang begitu luas. Jangan batasi kalau Tuhan sudah pilih, saudara. Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Yes, harus jadi terang dan garam dunia. Yohanes pasal yang keempat,
Dari sebenarnya ini Yohanes pasal yang ketiga, tapi tadi saya ambil yang keempat itu ayat 1 dan 2. Yohanes pasal yang ketiga ayat dari 33 ya, nanti baru masuk Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Haleluya. Yohanes pasal yang ketiga dari ayat 33 sampai Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya, yang sudah tulis Yohanes 4 itu naik ke atasnya ya, di atasnya doang itu ayatnya ya. Dia nyambung, sebenarnya ini nyambung, tapi LAI membatasi dan memberikan perikop yang berbeda ya. Oke. Baik, saya akan bacakan Yohanes pasal 3 dari ayat 33 dan Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ayat 33 demikian firman Tuhan, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Amen. Ini yang pertama. Artinya, siapa yang menerima kesaksian itu unlimited, saudara. Siapa yang menghidupi firman Allah, sesungguhnya hukum-hukum itu berlaku atas dirinya. Jadi bukan hukum-hukum dunia, saudaraku. Ya, engkau harus menjadi seorang sarjana teologi baru engkau pantas untuk berkata-kata tentang firman. Di mana tertulis ayat itu? Enggak ada, saudaraku. Itu hanya akal-akalan manusia. Bahkan gereja-gereja sekarang, saudaraku, justru lebih membanggakan hal itu. Kalau tidak S3 yang khotbah, tidak terberkati katanya. Siapa yang bilang, saudara, itu bukan Alkitabiah? Bukan Alkitabiah, itu peraturan manusia. Tidak ada peraturan Alkitab seperti itu. Kalau itu yang berlaku, maka hancurlah semua orang-orang yang diinjili di hutan-hutan, saudaraku. Orang-orang yang diinjili di hutan-hutan, mereka nggak bisa baca. Mereka cuma hanya bisa percaya kepada nama Yesus. Apakah ketika mereka percaya kepada nama Yesus, mereka tidak bisa menghidupinya, mengimaninya, saudaraku. Lalu mereka mulai melayani di sana. Amin. Kadangkala peraturan manusia ini membekukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Haleluya. Ya, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Amin. Haleluya. Ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Amin. Siapa yang diutus? Bukan siapa yang sudah lulus, bukan siapa yang diutus. Artinya Tuhan akan berbicara kepadamu, amin. Tuhan akan berkata-kata di dalam hatimu, dan engkau disuruhnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu yang saya bilang tadi, saudara, waktu kita baca 2 Tawarik 16 ayat 9, dia mencari orang-orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Untuk dikaruniakannya kekuatannya. Itu bicara tentang diutus. Orang yang bersungguh hati itu tidak ada standarnya, saudaraku. Tidak ada. Yang penting kau percaya di hatimu, yang penting kau hidupi firman Tuhan itu, dan kau luaskan Allah, Tuhan, Roh Kudus memakai mulutmu, memakai hidupmu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Makanya di ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Seharusnya orang yang melayani itu adalah dorongan Roh Kudus, bukan karena hikmat manusia, bukan karena kecerdasan yang dipelajari, saudara, tapi seharusnya makanan rohani yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan firman itu adalah dorongan roh. Makanya banyak jemaat dengar khotbah tidak pernah kenyang, tidak pernah sehat rohaninya, karena yang disampaikan adalah literatur. Amin. Makanya jemaat-jemaat kelaparan, kurus kerontang, karena rohnya tidak dikasih makan oleh pengkhotbah, oleh pembicara. Kenapa, saudara? Yang disampaikan itu adalah peraturan manusia, bukan karena apa yang dikatakan roh, sehingga jemaat itu kenyang sesuai dengan kebutuhannya, saudara. Sering sekali jemaat rajin datang ke gereja, tapi tidak mendapatkan asupan roh, tidak mendapatkan makanan rohani yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang melakukan pemberitaan firman itu tidak berdasarkan dorongan roh yang disampaikan oleh Allah pada saat itu.
Justru kebanyakan orang ketakutan ketika Roh Kudus berbicara tentang sesuatu pengajaran yang membawa dampak, mungkin bisa perpecahan. Kalau bicara tentang kekudusan, bicara tentang perjinahan, banyak hamba Tuhan nggak siap menyampaikan di tengah jemaatnya. Why? Takut kabur. Ketika Roh Kudus berbicara kepada seseorang, baik itu bicara tentang pertobatan, baik itu berbicara tentang pelanggaran, baik itu berbicara tentang fakta, saudara, harusnya Roh Kudus itu diluaskan untuk disampaikan. Karena bisa jadi pada saat itu ada orang-orang memang yang sedang mengalami situasi itu. Tapi berapa banyak jemaat pulang dari gereja tidak mengalami sesuatu. Why? Karena tidak pernah diberi makan rohnya. Makanya banyak orang tidak bisa bertobat, saudaraku. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan, saudara. Ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam atasnya. Coba saudara lihat, saudara, ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada anak, amin, ia beroleh hidup yang kekal. Ini syarat utamanya. Saudara mau tinggal di dalam pedesaan, saudara mau tinggal di hutan-hutan, ketika engkau membuka hatimu dan percaya kepada Yesus, anak Allah itu sebagai syarat utamanya, saudara. Ada Yesus di dalam diri. Ada Yesus yang telah menyelamatkanmu. Ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat, amin, tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Sekalipun engkau tinggal di kota, sekalipun engkau ada di dalam gereja yang besar, tapi kalau engkau tidak taat kepada anak, engkau tidak akan melihat apa, saudara? Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam dia. Praise the Lord. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat yang kedua, saudaraku, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Makanya kekristenan itu susah berkembang, saudara. Kenapa? Karena peraturan ya mengunci, memblok, saudaraku. Coba saudara bayangkan kalau saudara, saya penginjilan ke daerah-daerah, ke hutan-hutan. Saya memenangkan satu keluarga, dan satu keluarga itu bertobat dan terima Yesus. Lalu saudara, saya ajarkan tentang Injil ini, kemudian saya pulang lagi ke Jakarta. Saudara, satu keluarga itu lalu bergerak melayani Tuhan, dan satu persatu mereka, saudaraku, mulai menginjili tetangga-tetangga mereka di pedalaman. Coba saudara bayangkan, ketika saudaraku keluarga ini sudah saya layani, amin, lalu mereka meresponi panggilan Tuhan, keluarga ini sudah dilayani, sudah dibaptis, haleluya. Lalu mereka melayani tetangga-tetangga satu kampung mereka, satu dusun itu. Apa jadinya kalau tetangga-tetangganya mereka percaya sama Tuhan Yesus, lalu mereka minta dibaptis? Bagaimana menurut saudara? Kalau menurut saya luaskan satu keluarga itu. Kalau engkau sudah percaya sama Yesus dan di dalammu ada Yesus, saya akan bilang baptis aja, Pak. Nggak usah tunggu saya, nggak usah tunggu pendeta-pendeta besar. Engkau telah diurapi Tuhan, engkau telah dipakai Tuhan, baptis dalam nama Yesus. Pada saat engkau layani orang dan dia terima Yesus dan dia mau dibaptis, baptis, Pak. Bawa ke sungai, baptis dalam nama Yesus. Artinya apa, saudara? Bahwa yang melakukan baptisan itu kalau dalam satu gereja memang pendetanya. Tapi kalau di luar sana, saudaraku, jangan bilang saudaraku harus pendeta yang baptis. Nggak ada itu. Tidak ada itu. Makanya dikatakan di sini, saudara, di pasal 4 ayat yang kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Tidak ada peraturan yang baptis itu harus pendeta. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Haleluya. Ini firman Tuhan yang bilang. Saya tidak merubah sistem aturan gereja. Kalau di gereja memang pendetanya yang baptis.
Tapi kalau di luar sana, waktu kita penginjilan, saya sudah nggak ada di tempat itu, saya sudah pulang ke Jakarta, saya akan bilang dia, Pak, Bapak diberikan otoritas orang Tuhan untuk membaptis, sekalipun Bapak tidak pendeta. Haleluya. Nah, masalahnya banyak orang seperti saudara dan saya di luar sana, ketika saudara layani orang dan orang itu saudara jumpai, bolehkah saya dibaptis seperti Filipus? Amin. Seperti Filipus dengan sida-sida itu, ketika Filipus memberitakan Injil kitab Yesaya, lalu sida-sida dari Ethiopia itu tergerak hatinya, lalu dia bilang, salahkah kalau saya dibaptis sebab di sana ada sungai? Lalu Filipus bilang, tidak ada salahnya Pak, jikalau engkau percaya. Jikalau engkau percaya, Bapak pasti akan diselamatkan. Ayo kita baptis. Yes, si Filipus nggak tunggu Yesus. Yesus, di sini ada satu jiwa. Bagaimana ini Pak datang ke sini biar Bapak baptis? Tidak begitu, saudaraku. Nggak ada begitu. Justru yang menghalang-halangi adalah peraturan manusia sendiri. Itu yang membuat saudara pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu lambat, saudaraku. Haleluya. Ya, saya rindu saudaraku pada pagi hari ini semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini terbakar hatimu Tuhan. Saya jadi semakin mengerti apa maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Selama engkau berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan, dan caramu beriman kepada Tuhan akan berbeda. Makanya saya punya prinsip, imanmu tidak ditentukan apa kata orang lain, imanmu tidak ditentukan apa kata gerejamu, imanmu tidak ditentukan apa kata pendetamu, imanmu tidak ditentukan apa kata sinodemu, imanmu ditentukan oleh hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya pengajaran pagi hari ini memberkati saudara dan menyertai kita serta membawa kita untuk kebangunan rohani. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya declare live ini hanya sampai jam 8 pagi karena Pastor Daud harus buru-buru ya, karena ibadah jam 8 di Depok. 40 km dari tempat saya, jadi saya tidak boleh terlambat saudara. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kebersamaan kita, terima kasih banyak buat tap-tap layarnya, terima kasih banyak buat bantu share-nya, terima kasih banyak buat gift yang saudara berikan. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu pagi hari ini. Pastor Daud mengucap syukur kalau firman-Mu telah disampaikan, kiranya semua anak-anak-Mu mendengarkan, dan kami percaya di akhir zaman ini Tuhan tidak ada lagi batasan. Dunia sedang mengarah kepada kesombongan, dunia sedang mengarah kepada kecongkakan, sementara Tuhan tidak membuat standar seperti itu. Justru siapa orang-orang yang bersungguh hati, dari kalangan manapun dia, di mana tinggalnya dia, usianya berapapun dia, Tuhan tidak peduli. Karena Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk Tuhan limpahkan kekuatan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pastor Daud selesai berbicara, teruskanlah ya Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat pengertian kepada mereka semuanya, agar mereka bertumbuh seperti apa yang Tuhan kehendaki di zaman rasul-rasul. The apostolic rising di akhir zaman ini Tuhan harus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pastor Daud mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Bapakku yang baik. Haleluya. Amin. 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 Amin.